Bab 694, Rasa Familiar. Dengan langkah kaki terburu-buru, Valentino pun tiba di depan pusat kebugaran Staple Lawn. Ketika melihat tulisan itu, Valentino pun tidak bisa menenangkan dirinya. Walaupun semua ini hanyalah sebuah kebetulan, dia juga ingin menyelidikinya sampai tuntas. "Halo kakak ganteng, selamat datang di pusat kebugaran Staple Lawn," sapa resepsionis yang berdiri di depan pintu dengan senyum sopan. Valentino mengangguk ringan, kemudian bergegas masuk ke dalam pusat kebugaran. Staf segera menghampiri Valentino begitu dia masuk ke dalam. "Kakak ganteng, ini pertama kalinya kamu datang ke pusat kebugaran kami, kan? Pusat kebugaran ini baru saja dibuka. Kami ada diskon untuk pendaftaran anggota tahunan ataupun per 1 kali. Baru dibuka?" Valentino sedikit terkejut mendengar perkataan staf itu. "Benar, Tuan. Pusat kebugaran ini baru buka 2 bulan. Kata staf itu sambil tersenyum. Valentino mengangguk dan melihat ke dalam gimnasium. Baik gaya dekorasi maupun penempatan alat-alat olahraga, semuanya kelihatan sangat familiar. Tiba-tiba, Valentino merasa kalau dirinya seolah sedang kembali ke pusat kebugaran Maple Dawn yang berada di kota Neo. Kemudian, Valentino pun tertawa. Bukankah semua peralatan gimnasium itu memang mirip? Mungkin dirinya sudah berpikir terlalu banyak. Melihat Valentino yang tadinya terlihat serius tiba-tiba menggeleng dan tertawa sendiri, staf itu mengira apa mungkin dia sudah bertemu dengan orang idiot. "Apa bos kalian ada di tempat?" Valentino mengangkat kepalanya dan langsung bertanya. "Tuan, kalau kamu ingin mendaftar, kamu bisa mendaftar di resepsionis." Staf itu menjawab dengan nada ringan. Setelah melihat sosok Valentino, staf yang tadinya memanggilnya dengan panggilan kakak ganteng pun sudah mengubah panggilannya menjadi Tuan. "Aku ada sedikit keperluan dengan bos kalian. Bisakah kamu memperkenalkan bos kalian kepadaku?" Nada bicara Valentino terdengar sedikit mendesak. Nama pusat kebugaran Staple Lawn dan pusat kebugaran Maple Dawn memang memiliki perbedaan yang sangat besar. Namun, Valentino tetap tidak bisa berhenti berpikir, bagaimana kalau tempat ini dibuka oleh Danu? Hendrik berkata bahwa semua anggota asosiasi Valentino Empire sudah tersebar di berbagai tempat. Sulit untuk menjamin jika Danu tidak akan datang ke sini untuk mengembangkan usahanya. "Maaf, Tuan. Bos kami sedang tidak ada di tempat." Staf itu mengerutkan alisnya, nada bicaranya sudah terdengar sedikit tidak sabar. "Kalau begitu, apa kamu punya nomor telepon bos kamu? Kalau ada, aku harap kamu bisa memberitahuku." "Terima kasih." Nada bicara Valentino sangat sopan. "Maaf, aku tidak punya." Staf itu sudah sepenuhnya kehilangan kesabaran. "Kalau begitu, kapan bos kalian akan datang ke sini?" Tanya Valentino yang masih belum ingin menyerah. Sebelum bertemu dengan bos dari pusat kebugaran Staple Lawn, Valentino belum bisa memastikan dugaannya. "Tidak tahu. Bos kami sangat sibuk, dia akan datang memantau sewaktu-waktu." Jawab staf itu. Valentino merasa bimbang, dia lalu memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Sebab, saat ini, Angel masih sedang menunggunya di luar. Valentino juga tidak menanyakan nama bos tempat itu. Terlepas dari apakah staf ini akan memberitahunya atau tidak, saat ini, Valentino sendiri juga sudah mengubah namanya. Sulit untuk menjamin bahwa Danu tidak akan melakukan hal yang sama. Jadi, bertanya juga percuma. "Tuan, apa ada yang bisa kubantu?" Tepat pada saat itu, seorang gadis berperawakan tinggi yang berada di meja resepsionis menyadari percakapan antara Valentino dengan staf itu. Dia pun berjalan mendekati mereka. "Kak Wina, dia mau mencari bos, tapi dia tidak mengatakan alasannya." Staf tadi segera menjawab dengan hormat. Kelihatannya, posisi Kak Wina di pusat kebugaran ini seharusnya tidak rendah. Kak Wina sedikit kaget ketika melirik sosok Valentino. Dia tiba-tiba teringat pesan bos padanya sebelumnya. "Tuan, siapa namamu?" Tanya Kak Wina dengan sopan.
Lanau. Valentino ragu sejenak, lalu memutuskan untuk tidak memberitahu nama aslinya. Oh, balas Kak Wina. Kemudian, dia lanjut berucap. Saat ini, bos kami sedang tidak ada di tempat. Coba kamu datang lagi lain hari. Baiklah, terima kasih. Valentino mengangguk kemudian berjalan keluar. Setelah melihat Valentino berjalan keluar, staf itu langsung mencibir. Kak Wina, orang itu pasti bukan datang untuk olahraga. Untuk apa kamu berbicara panjang lebar dengan dia? Buang-buang waktu saja. Si staf merasa sedikit bingung. Kak Wina hanya melirik staf itu sekilas. Dia menggeleng lalu kembali ke bar. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu orang lain mengenai hal yang dipesankan bos kepadanya. Tak sampai 10 menit setelah Valentino meninggalkan tempat itu, sebuah mobil sedan berhenti di luar pintu pusat kebugaran. Seorang pemuda berotot menuruni mobil. Dia berjalan masuk dengan wajah tanpa ekspresi, tapi alisnya berkerut seperti orang yang punya banyak beban pikiran. Prasdir Danu! Kak Wina segera menyapa. Seluruh anggota staf di gimnasium juga menyapa pemuda itu. Mereka sudah terbiasa melihat raut wajah pemuda yang mengerutkan alis seolah mempunyai banyak beban pikiran itu. Dalam kurun waktu 2 bulan mereka bekerja di sana, mereka hanya pernah bertemu dengan bos beberapa kali saja. Setiap kali bos datang berkunjung, dia selalu menunjukkan ekspresi ini. Tak sedikit orang curiga bahwa Prasdir Danu mengidap kelumpuhan wajah. Pemuda itu hanya menyahut pendek dan langsung berjalan menuju ruang kerjanya. Prasdir Danu, tadi ada orang yang datang mencarimu. Setelah berpikir sejenak, Kak Wina memutuskan untuk memberitahu Danu. Ketika mendengar perkataan Kak Wina, langkah kaki pemuda itu pun langsung berhenti. Dia tiba-tiba membalikkan badan dan bergegas ke sisi Kak Wina. Pada saat ini, raut wajah pemuda itu penuh dengan penantian, bahkan juga tersirat sedikit rasa gugup dan gelisah. Alhasil, semua anggota staf pun tampak tercengang. Wajah pemuda itu menjadi sangat berbeda dengan ekspresi mengerutkan alis seperti biasanya. Ternyata Prasdir Danu tidak mengidap kelumpuhan wajah, ya. Siapa yang mencari aku? Siapa namanya? Tanya pemuda itu dengan tidak sabar. Namanya Lei. Baru saja Kak Wina mengatakan kata itu, si pemuda pun langsung melebarkan matanya. Kemudian, dia spontan meraih lengan Kak Wina dan bertanya. Lei? Lei apa? Kalau tidak salah, namanya Lano. Kak Wina tertegun sejenak, lalu segera menjawab. Setelah mendengar nama yang diucapkan Kak Wina, ekspresi wajah pemuda itu berubah menjadi sedikit muram. Dia pelan-pelan melepaskan lengan Kak Wina dan lanjut bertanya. Kenapa dia mencariku? Di mana dia sekarang? Dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya orang itu terlihat seperti orang gila. Dia sudah pergi sekarang. Di saat itu, staf yang berbicara dengan Valentino tadi berjalan ke arah mereka dan menjawab pertanyaan pemuda itu. Ini bukan urusanmu. Jangan banyak bicara dan kembali bekerja sana. Kata pemuda itu dengan nada yang tegas. Staf itu pun terkejut. Dia hanya bisa tersenyum canggung, lalu segera menjauh. Pemuda itu melirik staf tadi dan menggerakkan mulutnya hendak berbicara, tapi dia mengurungkan niatnya. Kemudian, dia menoleh menatap Kak Wina dan berkata, Kalau ada orang yang mencariku lagi, kamu langsung telepon aku saja. Baik? Kak Wina segera menyahut dan mengangguk. Pemuda itu berdiri di tempat sejenak. Ekspresi wajahnya pun kembali ke bentuk semula, kembali mengerutkan alisnya. Dia kemudian berjalan menuju ruang kerjanya. Kak Valentino, aku harap orang itu adalah kamu. Pemuda itu menghela napas panjang. Akhirnya, Valentino dan Angel kembali ke rumah mereka. Angel juga menyadari keanehan Valentino. Setelah Valentino kembali dari turun di pertengahan jalan tadi, dia pun berubah menjadi banyak beban pikiran. Tino, apa kamu masih cemburu karena kejadian sebelumnya? Setelah berpikir sebentar,
Angel mengulurkan tangannya untuk merangkul lengan Valentino. Valentino tersadar dari lamunannya. Dia tersenyum dan menjawab. Tidak, tenang saja. Lain kali, kalau dia berani mengganggumu lagi, kamu beritahu aku saja. Aku pasti akan langsung mengusirnya. Bab 695, Musuh yang tak terelakkan. Angel tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah kamu pikir di sini adalah kota Neo? Di mana satu kalimatmu mampu memecat manajer umum di perusahaan orang lain? Dimanapun aku berada, aku bisa membereskannya dengan satu kalimat. Ceo, mereka adalah temanku. Valentino berkata dengan bangga. Sudah, aku mempercayaimu. Lain kali, kalau dia masih menggangguku, aku akan memberitahumu. Angel menjawab sambil tersenyum. Valentino menganggukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Dia sedang memikirkan hal lain. Kalau pusat kebugaran Staple Lawn bukanlah milik Danu, Valentino akan melupakannya. Namun, kalau pusat kebugaran tersebut adalah milik Danu, maka Valentino akan mendapatkan bantuan yang besar. Valentino tidak akan 100% mempercayai Wish. Namun, Valentino mempercayai Danu seutuhnya. Yang paling penting, kalau bisa bertemu kembali dengan Danu, maka ada yang bisa melaksanakan banyaknya rencana yang telah dibuat oleh Valentino. Gambaran umum mengenai masalah kota Neo dan kondisi anggota asosiasi Valentino Empire juga bisa diketahui. Oleh sebab itu, pusat kebugaran Staple Lawn sangat penting. Besok dia harus pergi mengunjunginya lagi. Keesokan harinya, Valentino mengendarai Centena dan mengantar Angel ke kantor. Saat berada di jalan, Valentino sempat melirik ke arah pusat kebugaran Staple Lawn. Pada pagi hari, orang yang berada di pusat kebugaran lebih sedikit dan tampak relatif sepi. Namun, pusat kebugaran tetap beroperasi seperti biasa. Setelah mengantar Angel, Valentino kembali ke jalan yang sama dan beranjak menuju pusat kebugaran Staple Lawn. Pusat kebugaran ini tidak jauh dari kantor Angel, hanya sekitar 2 kilometer. Setelah Valentino beranjak masuk ke dalam pusat kebugaran, staf yang kemarin melihat Valentino. Namun, kali ini staf itu bahkan tidak menyambutnya. Saat ini, Kak Wina juga tidak berada di dalam bar. Di pagi hari, tidak banyak orang yang berlatih di pusat kebugaran, hanya ada 7 hingga 8 pria dan wanita di situ. Halo, apakah bos kalian ada di tempat? Valentino melihat ke sekeliling dan bertanya kepada staf itu dengan lembut. Tidak ada. Staf itu menjawab tanpa ragu-ragu. Valentino terdiam sejenak, lalu menoleh dan menatap ruangan yang berada tidak jauh dari sana. Dia ingin melihatnya sendiri. Terlepas dari apakah Danu yang membuka pusat kebugaran ini, Valentino ingin membuktikannya sendiri. Wah, kamu juga suka berolahraga? Di saat bersamaan, terdengar suara yang bernada mengejek. Valentino mengerutkan alis dan menatap ke arah datangnya suara itu. Orang yang paling tidak ingin ditemui malah muncul. Suara tadi ternyata adalah suara Adit. Saat ini Adit mengenakan kaos berwarna abu-abu. Dia sedang memegang dumbbell dan mengangkatnya naik turun. Tubuhnya terlihat kekar, dia pasti sering berolahraga. Adit menatap Valentino dengan wajah menantang. Valentino melirik Adit dengan sinis, lalu mengalihkan pandangannya. Dia tidak ingin berurusan dengan Adit. Jangan buru-buru pergi. Memangnya kamu datang ke pusat kebugaran hanya untuk melihat-lihat? Adit meletakkan dumbbell yang dipegangnya secara perlahan. Setiap hari sebelum bekerja, Adit akan berolahraga di sini selama 1 jam. Tidak disangka, hari ini dia malah bertemu dengan Valentino. Aku mencari orang. Valentino menjawab sambil mengusap hidungnya. Astaga, aku sudah bilang, bos kami tidak berada di tempat. Tuan, kenapa kamu tidak mengerti juga? Selain itu, kamu juga harus tahu walaupun bos kami berada di tempat, tidak semua orang bisa menemuinya dengan sesuka hati. Staf itu mengerutkan alis dan berjalan menghampiri. Staf itu menganggukkan kepala kepada Adit, lalu menatap Valentino sambil mengerutkan alisnya. Sekarang, staf itu sudah kehilangan kesabaran.
Valentino berpikir selama beberapa detik, lalu berkata, "Kalau begitu, tolong telepon bosmu. Aku ingin membeli pusat kebugaran ini." Valentino tidak main-main dengan ucapannya ini. Walaupun demi nama Staple Lawn sendiri, Valentino memang ingin membelinya. Begitu Valentino berbicara, staf itu langsung menutup mulutnya. Beberapa pelanggan di pusat kebugaran juga menatap Valentino dengan ekspresi heran. Apakah bocah ini sudah gila? Pusat kebugaran ini beroperasi dengan baik-baik saja, tapi begitu datang, kamu langsung mau membelinya? Bercanda pun tidak bisa keterlaluan begini. "Tuan, jangan membuat onar." Staf itu sedikit terkejut. "Aku serius, aku ingin berdiskusi dengan bos kalian untuk membeli pusat kebugaran ini." Valentino menjawab dengan datar. Setelah mendengar konfirmasi Valentino, untuk sementara waktu, staf itu tidak menemukan kata yang tepat untuk menjawabnya. Pusat kebugaran Staple Lawn adalah pusat kebugaran kelas atas. Tidak peduli kualitas peralatan maupun dekorasi, semuanya bermutu dan berkualitas tinggi. Ditambah dengan area yang sangat luas, harganya tidaklah murah. Dengar-dengar, harga sewa tempat ini lebih dari 4 miliar setahun. Tanpa mengeluarkan 8 hingga 10 miliar, tempat ini tidak akan bisa didapatkan. Kalau Valentino memang memiliki kemampuan seperti itu, staf ini tidak akan berani menyinggungnya. "Lanau, jangan membual terus. Dengan apa kamu akan membeli pusat kebugaran ini? Dengan menggunakan sentena seharga 200 jutaan? Hehe." Adit mencibir sambil mengambil botol kocok yang ada di sampingnya, lalu menuangkan bubuk protein ke dalamnya. Staf itu sedikit kebingungan, dia tidak tahu harus menjawab apa. "Kak Adit, apa maksudmu?" tanya petugas itu dengan ragu-ragu. Adit mengocok botolnya dan berkata sambil tersenyum dingin. "Kamu belum tahu, ya? Bocah ini adalah orang gila. Dia hanya mengendarai VW Centena seharga 200 jutaan. Dengan kemampuannya, dia ingin membeli pusat kebugaran senilai miliaran ini. Dia sedang mengolok-olok dirimu." Adit tersenyum sinis, hatinya terasa sangat bahagia. "Lanau, dengan mengandalkan kemampuanmu, kamu ingin melawanku, Adit. Aku bisa saja membunuhmu dengan mudah. Wanita sehebat Amel tidak pantas dimiliki oleh pria yang hanya mengendarai Centena sepertimu." Begitu mendengar ucapan Adit, staf itu juga tersenyum. Dia pun tahu bahwa Valentino hanyalah seorang pecundang. Kemarin, Valentino datang. Tanpa basa-basi sedikit pun, dia langsung mengatakan ingin bertemu bos. Awalnya, staf itu ingin menawarkan kartu tahunan agar dirinya bisa mendapatkan komisi. Namun, karena tidak menemukan bos, Valentino berbalik dan pergi begitu saja. Hari ini, begitu datang, Valentino tetap mengatakan ingin menemui bos tanpa basa-basi sedikit pun. Staf itu sudah mengatakan kepada Valentino dengan jelas kalau bosnya tidak akan sembarangan menemui orang. Namun, Valentino malah langsung mau membeli pusat kebugaran ini. "Terserah kalau kamu ingin mengatakan bahwa kamu memiliki uang sebanyak itu. Namun, kamu hanya mengendarai Centena seharga 200 jutaan. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara seperti itu?" "Tuan, jangan ribut lagi. Pusat kebugaran Staple Lawn bukan tempat di mana orang bisa sembarangan membuat onar," kata staf itu dengan ekspresi dingin. Semakin memikirkannya, semakin kesal pula dirinya. "Hei, cepat usir dia. Mengganggu suasana hatiku yang sedang berolahraga saja." Adit meneguk minuman penambah protein, lalu menyeka mulutnya dan mencibir. "Kamu bisa mengusirku?" Valentino melirik Adit dan berkata dengan tenang. "Hei." Adit tersenyum dingin, lalu meletakkan botolnya dengan perlahan. "Lanau, memangnya kamu siapa? Beraninya berbicara seperti itu di hadapanku. Aku mengendarai BMW X6, yang aku minum adalah bubuk protein pembentuk otot asli yang diimpor. Harga 10 kaleng saja sudah setara dengan harga Centena milikmu, mengerti? Jadi orang harus tahu diri.
Aku tidak hanya bisa mengusirmu dari gerbang kantor. Di pusat kebugaran milik orang lain, kalau aku menyuruhmu pergi, maka kamu harus pergi. Tadi malam Adit sudah menahan amarahnya. Akhirnya, sekarang dia bisa melampiaskannya. Adit memarahi Valentino sambil menunjuk dan menggoyangkan lengannya yang kekar. Tuan, Kak Adit adalah anggota VIP di pusat kebugaran kami. Beliau memegang kartu tahunan selama 5 tahun. Aku harus mendengarkan Kak Adit. Staf itu ikut membantu. Bab 696. Membual? Mendengar hal ini, Adit tampak semakin angkuh dan meremehkan Valentino. Jika kamu hebat, kamu juga harus memiliki kartu keanggotaan 5 tahun dan menunjukkannya. Jangankan anggota staf biasa, bahkan jika bos pusat kebugaran Staple Lawn ada di sini, dia pasti akan menghormati dirinya. Karena dia memiliki kartu keanggotaan 5 tahun di sini, maka identitasnya tidak bisa dibandingkan dengan Valentino yang bukan anggota. Lagi pula, di dunia ini sama sekali tidak ada orang kaya yang bodoh dan tidak berguna. Valentino menggelengkan kepalanya, menghela napas dan berkata, "Aku tidak ingin membuat masalah. Aku hanya ingin bertemu bos kalian. Maaf, saya tidak bisa mengurus hal itu." Staf itu menjawab tanpa ragu. "Tunggu sebentar." Adit tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menghentikan staf itu. "Ada apa, Kak Adit?" Saat menghadapi Adit, staf itu segera mengubah sikapnya. "Biarkan dia masuk. Jika dia bisa melakukan bench press dan memecahkan rekorku, aku akan membantunya bertemu bosmu." Adit menunjuk ke peralatan olahraga di sebelahnya dan berkata sambil mencibir. Meskipun dia tidak mengenal pemilik pusat kebugaran Staple Lawn, sebagai anggota senior, dia bisa meminta staf memperkenalkannya. Para staf tidak akan menolaknya, bukan? Yang paling penting adalah menganiaya tubuh kurus Valentino. Hehe. Benar saja, staf segera mengangguk dan menyetujuinya. Saat mendengar hal ini, pria dan wanita yang sedang berolahraga berkumpul satu demi satu. Orang-orang di lingkup olahraga sangat memperhatikan hal ini. Sekarang Valentino dan Adit bertaruh, itu membuat semua orang sangat tertarik. "Baiklah, Tuan, karena Anda bersikeras untuk menemui bos kami, maka lakukan apa yang dikatakan Kak Adit. Jika Anda bisa melakukannya, aku akan membantu Anda menelpon bos. Bos kami sendiri juga sangat menyukai olahraga, jadi dia akan memiliki kesan yang baik pada anggota yang kuat." Staf itu mencibir. Valentino melihat peralatan bench press di sebelah Adit, lalu memikirkannya sejenak dan langsung berjalan ke arah bench press itu. Namun, sebelum Valentino berbaring, Adit mengulurkan tangan untuk menghentikan Valentino. "Apa? Kamu pikir aku ingin membantumu dengan gratis? Jika kamu bisa melakukannya, aku akan membantumu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, apa kamu bisa pergi begitu saja? Tidak ada yang namanya makan siang gratis." Ucap Adit sambil tersenyum dan memandang Valentino. "Bicaralah," kata Valentino dengan santai. "Jika kamu bisa memecahkan rekorku, aku akan membantumu bertemu bos mereka. Namun, jika kamu tidak bisa memecahkan rekorku, kamu harus pergi ke pintu perusahaan kami dan berteriak 3 kali bahwa kamu adalah pecundang." Ada sedikit tatapan sinis di mata Adit. Sebelum Valentino sempat berbicara, dia melanjutkan. "Apa kamu berani? Berapa rekormu?" Tanya Valentino dengan tenang. "Kenapa? Kamu takut? Kalau kamu takut, menyerah saja." Adit terkekeh. Rekor bench press ke Adit adalah 100 kilogram. Staf menatap Valentino yang ada di dekatnya dengan serius. "Wow, pria tampan ini sangat hebat," teriak seorang gadis yang suka berolahraga. Bahkan beberapa anak muda di dekatnya juga sontak menatapnya dengan kagum. "Dia adalah pria yang hebat. Luar biasa. Aku pernah melihat rekor tertinggi bench press adalah 80 kilogram dan itu sudah yang terbaik pada saat itu." Rekor bench press 100 kilogram tentu saja tidak bisa mereka capai. Dimanapun mereka pergi,
orang yang mencapai rekor tersebut akan menjadi dewa olahraga, yang dikenal sebagai Titan Otot. Mendengarkan pujian dari pelanggan olahraga di sekitarnya, Adit bahkan menjadi lebih bangga. Dia bekerja sangat keras untuk tetap bugar hanya demi memiliki bentuk tubuh yang bagus dan menarik perhatian para gadis. Sekarang dia dipuji oleh beberapa gadis yang suka olahraga di sebelahnya, tentu saja dia tidak bisa menahan perasaan gembira di hatinya. 100 kilogram? Itu rekor yang kecil. Ototmu ini dibentuk dengan meminum susu pembentuk otot, kan? Tiba-tiba, Valentino berkata dengan santai. Kata-katanya itu langsung menghentikan pujian orang-orang di sekitarnya. Kesombongan di wajah Adit langsung menghilang dalam sekejap. 100 kilogram? Hanya? Setelah tersadar, semua orang berpikir bahwa Valentino ini tidak terlalu berotot, tetapi sangat sombong. Dengan tubuh kurus seperti ini, mungkin dia bahkan tidak bisa menahan bench press seberat 40 kilogram. Akan tetapi dia sangat sombong. Namun, Valentino sudah berbaring di bangku bench press sebelum mereka sempat berbicara. Ingat apa yang kamu katakan? Valentino melirik Adit, lalu menoleh untuk melihat staf. Tambah bebannya. Tambah? Tambah berapa? Staf sedikit bingung. Tepat di atas rekor tertingginya, 2 kali lipat. Kata Valentino dengan enteng. Apa? Sial! Dia sedang membual. Cari mati dia. Rekor tertinggi Adit adalah 100 kilogram. Bukankah 2 kali lipat dari rekornya adalah 200 kilogram? Pria ini hanya membual. 200 kilogram sudah melebihi rekor seluruh anggota olahraga, kan? Aku telah berada di sini selama 5 atau 6 tahun. Aku belum pernah melihat orang di sini yang bisa mencapai 200 kilogram. Apa itu masih perlu dikatakan? 200 kilogram adalah rekor atlet profesional. Bahkan di antara atlet profesional, 200 kilogram adalah level yang sangat tinggi. Ini menurut data resmi. Saat ini, Valentino menarik banyak keraguan dari semua orang. Lano, apa kamu sedang pura-pura? Kamu pikir kamu bisa melakukannya dengan mengandalkan tubuhmu yang tidak berguna ini? Adit bereaksi dan langsung menunjuk Valentino. Jangan banyak bicara, sebaiknya rekormu tidak lebih kecil dari pecundang ini atau kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Kata-kata Valentino membuat Adit sontak terdiam. Staf terdiam sejenak, lalu berkata, Tuan, ini bukan lelucon. Tubuh Anda. Lagi pula, ini adalah tempat mereka. Jika Valentino gagal mengangkat beban dan melukai tubuhnya sendiri, tempat ini juga harus bertanggung jawab. Pada saat itu, sebagai anggota staf, dia pasti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Tambah bebannya. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Valentino sedikit mengernyit. Baiklah, aku yang akan menambahkannya untukmu. Adit langsung bertindak sendiri, mengambil dumbbell dan memasangnya di tuas. Tidak lama kemudian, bench press seberat 200 kg sudah terpasang. Lebih dari 10 pria dan wanita, termasuk Adit dan anggota staf, berkumpul untuk menonton. Namun, mereka tetap menjaga jarak. Jika Valentino gagal mengangkat bench press, tidak masalah. Dia sendiri yang ingin bunuh diri, tetapi jangan sampai menyakiti mereka. Saat semua orang menyaksikannya, Valentino mengulurkan tangannya perlahan dan memegang bench press dengan kedua tangannya. Ya ampun, apa dia bahkan tidak perlu melakukan pemanasan? Seorang gadis yang suka olahraga bergumam tanpa sadar. Apa kalian tidak bisa melihatnya? Dia sedang pura-pura. Seberapa kuat tubuhnya hingga bisa mengangkat beban seberat 200 kg? Jika dia bisa melakukannya, aku akan segera menjadi pacarnya. 200 kg? Omong kosong. Tidak ada yang percaya bahwa Valentino bisa mengangkat beban seberat 200 kg. Valentino menarik napas, lalu menahan napas. Kemudian perlahan mengepalkan kedua tangannya di pegangan bench press dengan erat dan mulai mengerahkan kekuatannya. Krak!
Pegangan bench press yang ada di tangan Valentino perlahan terangkat ke atas. Apa? Tangan Adit memegang gelas dengan gemetar dan menjatuhkannya ke lantai dengan bunyi yang keras.